fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'da. Kepada Habib Yahya, Habib Ahmad, para kiai, para tokoh, khususnya kepada kepala desa yang telah memfasilitasi sholawat, majelis sholawat Riyadul Mustafa yang 2 tahun ini kita vakum, dan saya lama tidak hadir pada acara, ternyata sudah ke Sumbersari rencananya. Saya sering cerita kepada banyak kalangan bahwa ada sholawat setiap minggu ramenya kayak gini. Kalau setiap bulan itu wajar lah, ini setiap minggu, ini nggak wajar. Berarti ada sesuatu itu di luar kebiasaan. Kalau di luar kebiasaan ini namanya istimewa. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang istimewa. Karena kalau nggak istimewa susah masuk surga. Surga itu hanya tempatnya orang-orang yang istimewa saja. Para jamaah rahmati Allah, sholawatan itu suatu energi untuk mengambil berkah, karena sesungguhnya berkah itu sudah diserahkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sholawat itu sebenarnya ucapan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau salam kita kepada Allah itu at-tahiyyah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu salam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada Nabi Muhammad itu adalah sholawat. Ucapan salam kita begitu. Maka menyambut hubungan antara kita dengan Nabi besar Muhammad SAW itu sama dengan menyambut keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad SAW. Sedikit mengingatkan bahwa sholawat itu dengan ayat yang sering kita baca ini ada 3 yang harus kita ketahui. Pertama, innallaha yusalli 'alan nabi wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebenarnya teks itu kalau dipisah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu kalau dipisah, innallaha yusalli 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu memberi berkah kepada Nabi. Wa malaikatahu, oh kurang santa nih. Aja speaker nama sound system semak gagu lah dadi sangkune ndak kapan jenengan. Dan malaikat itu yang mengantarkan berkah. Allah yang memberi, malaikat yang mengantarkan. Sehingga berkah itu sesuatu kebaikan di dalam sesuatu. Barang sebagus dalam sesuatu kebaikan yang ada dalam sesuatu, itu namanya barokah, berkah. Mon pekeran gula sarang panjenengan bagus, berarti ada keberkahan di dalamnya. Kalau makanan kita bagus, berarti ada barokah di dalamnya. Kalau umur kita ada kebaikan, maka umur kita itu barokah. Kalau harta kita ada kebaikan, maka ada barokah di dalamnya. Karena barokah itu hakikatnya suatu kebaikan yang ada dalam sesuatu, dan itu diberikan oleh Allah hanya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, agar kita mendapatkannya, caranya adalah bersolawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan itu.
berkah umur, berkah pikiran, hati, perilaku kita, harta kita, dan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu ada dua, rezeki itu ada dua, ada berupa nikmat, ada berupa ilah. Kalau ilah itu nikmat yang tampak, agak susah menjelaskannya karena bahasa Indonesia tidak menampung. Sesuatu yang tampak namanya ilah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang tampak namanya ilah. Allah, ilah. Punya jabatan kepala desa, ini ilah. Tampak. Sehat, tampak. Tapi tenang, tentram, nyaman, itu namanya nikmat. Nikmat. Itu namanya nikmat. Sesuatu yang tidak tampak, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagian dari barokah. Rahmat dari Allah, kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Sesuatu yang tidak tampak tapi bisa kita rasakan. Maka Nabi besar Muhammad SAW disebut rahmatan lil alamin. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, ini status kedudukan Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Sesungguhnya rahmat itu adalah milik Allah dan dari Allah. Qaribun minal muhsinin, dekat kepada orang muhsin. Orang yang muhsin itu akan mendapatkan rahmat. Orang yang mendapatkan rahmat akan dapat ilmu laduni. Orang yang mendapatkan rahmat akan dapat ilmu mukasyafah. Terbuka hati, terbuka pikiran. Karena dalam diri manusia itu ada ghithah, penutup mata hati, penutup cahaya. Ilmu itu cahaya. Kalau ditutup menjadi gelap. Pembukanya adalah rahmat. Orang yang mendapatkan rahmat adalah orang yang muhsin. Orang yang muhsin pasti bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang prakteknya para jamaah, prakteknya. Bagaimana cara prakteknya orang muhsin yang mendapatkan ilmu mukasyafah, ilmu laduni? Ingin tahu nggak ya? Ingin tahu? Ingin ya? Rongoro pinter, tahu saja pinter. Buka buku sedikit itu bisa. Ingin nggak? Nah, kita kasih tahu. Nomor 1, Madura apa ini? Jawa Madura. Nomor 1, keburu terobisa, kesusu pingin bisa. Jadi keinginannya kuat untuk ingin tahu. Nabi besar Muhammad SAW itu karena ingin tahu apa yang bergejolak dalam pikiran dan hatinya, naik ke Gua Hira. Ingin tahu, kholwat, uzlah, tahanus, menyendiri, konsentrasi, lurus mencari informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginannya kuat. Jadi kalau ingin kita mendapatkan ilmu itu, maka kudun di pengeterose, lu keburu terus bisa. Tidak ditunda. Tidak hanya dibayangkan. Tidak hanya dibawa dalam mimpi. Tidak hanya didiskusikan, tapi langsung dikejar. Siapa yang mengejar keinginan untuk mendapatkan sesuatu ilmu, maka itu syarat pertama. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Sari. Lu keburu. Orang yang kesusu-susu, wong sing kesusu-susu, saya lu keburu. Teroning. Biasanya mohon maaf,
para jamaah, mohon maaf para jamaah, jarang kita ini yang pingin tahu. Kita baca sholawat, ingin tahu rahasianya sholawat. Kita baca Quran, ingin tahu rahasianya baca isinya Quran. Membaca, memahami, menghayati, mendalami, melaksanakan. Nomor satu. Nomor dua, ini kalau uraiannya terlalu panjang, terlalu lama karena sudah malam. Nomor dua, tak pegek maca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Tak pegek. Khususnya disambung saat setelah sholat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Harta dan anak itu perhiasan dunia. Siapa yang mampu menaklukkan harta dan anak yang menjadi perhiasan dunia, menaklukkan artinya tidak terpengaruh atas fitnah dunia dan harta, dia akan mendapatkan sesuatu karena Allah menyatakan wal baqiyatus shalihat. Dalam tafsir yang dimaksud al baqiyatus shalihat itu apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini kecuali tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Maka orang yang membaca tahmid, tasbih, tahlil, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan rahasia ayat-ayat Allah. Kul, katakanlah, wa qulil hamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifuna. Katakanlah ucapan alhamdulillah. Kalau kamu mau membuka dengan ucapan alhamdulillah, maka Allah akan membuka rahasia-rahasia tanda kekuasaan Allah itu. Muka safa. Nah, ini harus dihayati. Yang kedua. Saya nomor telok. Nomor 3. Kalau mau dihafalkan tidak apa-apa ya. Nomor 3 adalah tak seneng sambat, tak sambadan. Hidupnya tidak pernah sambat, tidak pernah mengeluh. Hidupnya selalu syukur. Ada syukur, ada syakur. Kalau syukur itu karena kita mendapatkan sesuatu yang kita kehendaki dan ada sesuatu itu saat kita butuhkan. Tapi kalau syakur, sesuatu itu hilang, tidak ada, tapi kita tetap bersyukur. Dulu kaya, syukur dia kepada Allah karena kaya. Lalu jatuh miskin, tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya hilang, tapi dia tetap bersandar kepada Allah, namanya syakur, bukan syukur itu. Syakur. Kalau ada namanya syukur, kalau nggak ada namanya syakur. Nah, ini yang berat. Tak sambadan. Dulu pejabat, sekarang nggak jabat. Karena nggak banyak orang setelah jadi pejabat nggak stres, itu nggak banyak. Dulu DPR, sekarang tidak. Ini berat. Dulu dikeramatkan orang, sekarang tidak. Ada orang yang dulu itu dilulukan, tiba-tiba tidak. Dulu didatangi orang, sekarang tidak didatangi orang, tapi tetap bersyukur kepada Allah. Itu namanya syakur. Tak sambadan. Tuh, bermarilah. Peset ada. Nah, karena dia, aduh. Nah, ini tidak bisa dapat ilmu laduni. Aduh itu tidak bisa. Duh, pandang. Nah, tidak bisa. Lisannya tidak pernah mengatakan aduh, tidak pernah. Bermariah. Lisannya, hatinya, pikirannya. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin, jika engkau orang mukmin, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada rasa takut.
La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak sampai. Sakit mate, tak sakit mate, genteng mate, tak genteng mate, sogi mate, melarat mate. Coba rajin, teki, pandek mate. Pak Kades teki gula pandek, pada mate lah. Pada mate. Tidak ada yang perlu dikeluhkan karena semua hidup ini rencana Allah. Hidup ini rencana Allah. Kita tidak bisa memilih. Saya ingin jadi keturunan Habib, tidak bisa. Ternyata keturunan orang Madura. Tidak bisa memilih hidup ini. Nggak bisa memilih. Sampai ada orang begini. Oh enggak, kita ini yang menentukan hidup katanya. Oh enggak, yang menentukan hidup Allah. Suatu saat dia memaksakan diri bahwa dia itu yang menentukan hidup. Bini Abdin. Binin mare hubungan teroleh tak bisa katanya menentukan, tapi kok gak bisa ya dekik perlu waktu 2 hari lagi, kalau langsung gak bisa. Katanya menentukan, tapi kok gak bisa. Yang menentukan itu Allah, yang punya rencana hidup ini Allah. Tapi kita ini sering membuat rencana sendiri, maka rencana Allah lebih baik daripada rencana. Itu yang nomor 3. Nomor 4. Pada nelakoh bi bentana. Ini syarat nomor 4 nih. Mentro tawa ilmu laduni. Lakona bi bentana pada. Tak carpak. Orang pun carpak tak kira pinter. Ya pinter carpak kan. Pinter akal tak kira, pinter akal. Pinter ini kan ada 2. Orang cerdas itu ada 2. Ada cerdas cahaya intelektual akalnya, ada cerdas cahaya jiwanya. Kalau ingin cerdas intelektualnya namanya ijtihad. Tapi kalau ingin cerdas jiwanya namanya mujahadah. Mujahadah. Apa bedanya? Kalau ingin cerdas intelektualnya belajar. Tapi kalau ingin cerdas jiwanya ini harus mujahadah, rajin tahajud, sholawatan. Ini mencerdaskan jiwa. Ini mencerdaskan jiwa. Ferdi Sambo itu kan konvektor, jenderal, hanya kena kasus sedikit harus menembak. Dia tidak tahu resiko. Alat kontrol itu namanya furqan. Dalam otak manusia itu yang bertakwa kepada Allah dikasih namanya furqan. In tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Jika kamu bertakwa kepada Allah, in tattaqullah yaj'al lakum, Allah akan menjadikan bagimu furqanan. Apa furqan itu? Alat sensorik, alat yang mampu mendeteksi. Itu adalah organ rohani yang ditempatkan di dalam jantung kehidupan untuk bisa membedakan hak dan batil. Ada bagus, ini kebuntan, ini baik, ini tidak. Ini resiko, ini tidak. Itu adalah alat rohani, alat jiwa, namanya furqan. Kalau orang punya jabatan tinggi tapi tidak punya furqan, resiko. Contohnya Ferdi Sambo. Harusnya kalau jenderal itu cerdas, harusnya tahu resiko atas sikap yang akan dilakukan. Tapi Allah cabut furqannya, tinggal kecerdasannya. Maka janji Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Furqan. Al-Qur'an furqan. Maka jiwa manusia di dalamnya ada furqan. Karena manusia itu hakikatnya diciptakan dari sifat ilahiyah Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Faqim wajhaka lid-dini hanifah.
hanifah, lid-dini hanifah, fitratallah fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Alat atau bahan penciptaan manusia itu namanya fitrah. Fitrah itu adalah dinullah. Dinullah itu furqan. Orang kalau nggak punya furqan sudah tidak bisa membedakan hak dan batin. Apakah itu orang berpangkat ataukah orang itu cerdas intelektualnya, tidak bisa membedakan hak dan batin. Itu kecerdasan jiwa, dan itu dia bisa raih dengan baca sholawat, tasbih, tahmid, tahlil, tahajud dan seterusnya. Itu tidak bisa pelajaran kelas. Itu pelajarannya ada dirinya, hubungan dengan Allah Subhanahu. Bagaimana perilakunya? Latihannya adalah lisannya dengan perilakunya harus sama. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, untuk apa kamu bicara? Apalagi yang kamu bicarakan itu bukan yang kamu kerjakan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat pedih siksaan Allah bagi orang yang suka bicara tapi nggak suka mengerjakan apa yang dibicarakan. Caca melonok, cangkem tok, carpak. Nah, berkeras ya. Abi tak ketemu. Serius Beb ini Beb. Agak serius Beb. Karena ini kenyataan kehidupan sekarang. Kalau pemimpin-pemimpin kita punya kecerdasan intelektual, tidak punya kematangan jiwa, berbahaya. Maka cerdas itu ada dua jalan. Laku, latih. Kelakuan dibentak gitu Pak. Pada. Latihna. Allah akan memberikan ilmu dan mukasyafah akan dibuka oleh Allah SWT bagi orang yang perilakunya cocok dengan ucapannya cocok dengan perilakunya. Berapa tadi? 4 sudah. 5. Mari ketok nih ketok. Saya tadi disuruh nyampaikan rahasia apa itu? Kok beda-beda ke? Apa? Kiai suruh menerjemahkan nafsir beda-beda ke. Kalau yang nyanyi sholawatan ini, nyanyi itu insya Allah kalah ya Farel. 5 ya, 5. Apa yang nomor 5? Ini kalau mau dikaji pelan-pelan itu 3 jam. Ini kita bikin singkat. Yang kelima adalah para jamaah rahmati Allah, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang difikirkan lillah, karena Allah, tidak yang lain, tidak ingin dipuji, tidak ingin diakui, tidak terpengaruh kalau dia tidak dipuji, dan tidak terpengaruh kalau dia dihina. Tidak ada pengaruhnya. Yakonin tak yakonin jalan, dihina tak dihina jalan. Dia tidak marah kepada orang yang menghinanya. Wala yakhafuna laumata laim. Orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah itu orang, ciri-cirinya orang yang tidak takut dihina orang lain. Kalau bagi ada lagi akuli ini orang, duh kurang ajar, tidak bisa buka safai. Arab bilang mau jain kor, tidak bisa. Nitenin ke orang itu apa? Gini nitenin. Apalagi pesen ke anak, saya nggak nak. Arab bilang kurang ajar kan kok. Dendam, nggak bisa. Itu dulu banding-bandingkan dengan saya. Adim pun dia lagi bilang, nggak bisa. Dendam, nggak bisa. Lillah harus ridho. Nah ini ridho bahwa hidup ini karena Allah, dan ridho mendapatkan ujian ridho, mendapatkan nikmat ridho, mendapatkan musibah ridho.
semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu. Berat pilih kawan. Berat pilih kawan. Lema. 6. Terus 6. Para jamaah rahmatillahi ma'bin larang mau boleh 6. Bisa abidaaki, bisa membedakan isi dan kulit. Bisa membedakan ini isi apa kulit. Isinya sholawat itu apa? Kulitnya sholawat itu apa? Isinya apa? Isinya sholawat adalah cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang membaca sholawat harus cinta kepada Nabi. Orang cinta kepada Nabi, apa yang dikerjakan Nabi dikerjakan oleh kita. Apa yang dicintai Nabi dicintai oleh kita. Apa yang gak disukai Nabi ya kita hindari. Itu isinya sholat mahabbah. Isinya sholawat itu cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kau cinta sama aku, ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang cinta sama Allah, ikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat, ini bicara isi, akan diampuni dosanya. Akan diampuni dosanya. Dan akan ada adab bagi orang yang baca solawat. Ini isi loh, isi. Kalau kulitnya apa? Ya bagus-bagusan suara baca sholawat. Siapa yang paling merdu? Ya itu kulit. Itu kulit. Hadrahnya enak. Tadi kan hadrahnya luar biasa dia Mustafa. Ya kulit dan isi penting. Harus ada kulit, ada isi. Kalau ada isinya tuh nggak ada kulitnya nggak bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus wong Jawa iso bedakno endi irus endi entong. Sampeyan tahu bedana irus bi entong. Nah, jenengan saged cara Jawa, Ustaz. Irus niku can Maduran napa? Centong di gula saya tahu nih. Cendong aku wabi, cendong nase. Nah, mau tak bisa beda lagi kelero. Kita harus tahu ilmu hakikat dan ilmu syariat. Contoh ilmu hakikat lagi. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di tanah tandus di Mekah, itu melanggar syariatnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya di tempat yang kering, secara syariat salah, tapi secara hakikat benar. Karena apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Siti Hajar bertanya, "Bah, kenapa harus ditinggal ke Palestina selama 6 tahun?" Ini perintah Allah. Ya sudah, kalau memang ini perintah Allah. Seandainya nggak ditinggal 6 tahun, maka tidak akan ada sumur Zam-Zam. Ini hakikat. Orang muslim, orang mukmin, orang mutakin harus tahu kapan ini wilayah-wilayah hakikat dan kapan ini wilayah-wilayah syariat. Kapan ini pembahasan-pembahasan kulit dan kapan ini pembahasan-pembahasan isi. Contoh ilmu hakikat lagi. Nabi Khidir ketika melubangi perahu dan seterusnya, 3 masalah itu secara syariat salah, tapi Al-Quran menyebutkan secara hakikat itu perintah Allah. Siapa yang punya anak itu? Allah yang menciptakan. Siapa yang punya harta anak yatim? Allah hakikatnya. Siapa yang punya perahu? Allah. Allah yang merintah. Pandangan syariat salah, tapi pandangan hakikat benar. Kalau ingin mendapatkan ilmu kasyafah, harus tahu bisa membedakan hakikat dan syariat. Berat oleh ini sekali-kali beri informasi sirah berat.
Makanya saya dulu pernah nyanyi di masjid mana itu ya? Al-Falah. Itu ilmu hakikat dan syariat itu. Itu ilmu hakikat dan syariat itu Pak Lurah. Suci dalam debu itu ilmu syariat dan hakikat, jasmani dan rohani. Itu diskusi rohani dan jasmani, diskusi. Rohani dan jasmani diskusi. Itu ilmu syariat dan hakikat. Kita harus bisa membedakan. Baju ini yang dipakai, seragam yang indah ini syariat. Syariat. Perlu syariat ya. Salat secara syariat. Salat secara syariat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Syariat. Salat itu harus tepat waktu. Rukuk, sujud, rukun-rukunnya, wajibnya harus bisa dikerjakan. Itu syariat. Thariqahnya salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat secara thariqah adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Belum salat menurut thariqah kalau lisannya dan perilakunya nggak sama. Belum salat kalau menurut thariqah kalau dia itu suka sambat. Belum salat. Menurut thariqah hakikatnya aqimis shalah li dzikri. Salat itu menyambungkan hubungan dengan Allah Subhanahu. Ingin tahu makrifatnya? Makrifatnya salat. Alladzina yadhunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang salat itu orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makrifat. Harus bisa membedakan. Kalau nggak bisa membedakan, nggak bisa mukasafah. Nah, yang terakhir yang 7 ini. Lambe. Loman. Suka Kalau syariatnya orang memberi, yang berterima kasih adalah yang menerima. Kalau hakikatnya orang yang berterima kasih itu harus yang memberi. Karena yang mendapat kebahagiaan yang memberi dari Allah kebahagiaan itu. Sebaliknya orang yang bakhil akan mendapatkan musibah. Apa musibahnya orang bakhil? Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih posisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi itu, jabatan itu, harta itu, kekayaan itu min fadli. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bakhil, cerek, wa tawallau, dan kemudian dia berpaling bahwa ini tidak diakui dari Allah Subhanahu wa taala, wa hum muridun, dan dia meninggalkan apa yang sesungguhnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, fa'aqabahum nifaqon. Bahayanya di situ. Allah akan menumbuhkan dalam hatinya nifaqon, bibit munafik. Ini yang bahaya. Munafik itu, orang munafik itu pasti bakhil. Mengaku harta miliknya, jabatan miliknya, posisi miliknya, hidup miliknya, mengaku bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bakhil, fa'aqabahum, akan ditumbuhkan oleh Allah dalam hatinya nifaqon. Dan tidak akan pernah nifaqon itu hilang sampai dia masuk ke dalam neraka pun tidak akan pernah hilang. Itu nifaq. Apa nifaq itu? Nifaq itu bukan bahasa Arab. Munafik itu tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Ternyata itu bahasa yang bukan bahasa manusia. Katanya ahli bahasa Arab, ini bukan bahasa manusia karena tidak pernah diucapkan nifaqon oleh manusia. Tapi hanya Al-Quran yang menyebutkan. Ternyata nifaqon itu apa? Munafik itu, nifaq itu adalah lubang tikus. Tekos nih Pak. Mohon raja, buru kalau bang seto. Tembak kalau bang seto, buru kalau bang seto. Banyak lobang. Orang yang banyak lobang akan ingat tekos. Punya alasan. Jangan-jangan tak apa ada di
janjina. Lubang tikus. Nifak itu maknanya lubang tikus. Lubang tikus itu banyak, nggak mungkin satu. Dia masuknya satu, tapi di dalam banyak lubang, banyak pintu. Orang kalau sudah dikasih nifak, alasan tak abojo punya. Tak abojo apa bang? Waduh, ki repot. Mata loro selawatan, duh, bodoh baik. Alasnya banyak. Alas Purwo kurang luas. Alas Purwo itu loh kurang luas, Pak. Ini bahaya. Fi qulubihim ila yaumi yalqauna. Nifak itu ditanamkan oleh Allah dalam hatinya orang yang bakhil. Nah ini, loman ini jalan pertama, tapi saya taruh di jalan terakhir yang ketujuh. Ciri-ciri orang bersolawat diterima oleh Allah, sholatnya diterima oleh Allah, ibadahnya diterima oleh Allah, loman. Senang abdi. Oh ciri-ciri nah, kalau pada ustaz tak senang abdi, tak loman berarti. Ini apa yang kabel TV ini? Pengarasan yang lain. Loman, lambat. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Maka mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan 7 hal ini. 7 ini. Nomor setong gelak. Enggak. Lepain lah. Lepain petok punya geluh. Nomor setong apa gelak? Ru keburu. Suku susu. Mau tak pakai coba lagi. Gula nang pesantren. Padahal ada langsung baca. Pada saya telat. Adan langsung sholat. Ada yang masbuk, masih ada yang terlambat. Oh, besok saya rubah. Zuhur jam 1. Pada saya telat, boleh. Oh, zuhur kalau akhir. Orang 30 menit. Ambil terakhir, setengah 2. Pada saya telat, boleh. Apa penyebabnya? Tak keburu. Penyebabnya ditaruh di depan tidak keburu-buru, taruh di tengah tidak keburu-buru, tidak terakhir tidak keburu. Orang yang keburu-buru masuk surga, orang yang keburu-buru bisa, itu syarat pertama tadi. Keburu-buru pingin naruh surga. Saya rasa bengal, syarat apa teh? Bengal. Wassalamualaikum Muhammad. Nomor 2 gelak tak pegak macah tas. Nomor 3 tak sambat. Nomor 4 apa gelak? Apa lagi ya? Nomor 4 apa? Oraan. Ayo, nomor 4. Dendam. Ayo apa? Nomor 4. Podone laku kali lati. Kelakuan wi bentah. Nomor 5. Napa saya kelakoh lil nyaman mon lillah. Ikhlas itu maknanya lillah, bukan ridho. Ridho tidak sama dengan ridho, bukan lillah. Beda. Kalau ikhlas karena Allah. Kalau ridho itu bangga, senang. Ridho itu senang. Dikasih suruh selawatan, senang selawatan itu. Senang. Sampai 1 jam setengah tidak terasa, 2 jam tidak terasa, senang. Ngaji, senang. Padahal sudah 1 jam lebih, senang terus. Senang terus hidup. Tidak pernah alisnya tempuk. Ini tidak pernah. Iki lek tepuk kabeh bahaya ya. Nomor 6 apa tadi? Bisa membedakan isi dan kulit. Yang terakhir adalah loman. Para jamaah rahmati Allah, saya akan tutup dalam satu ayat yang kaitannya dengan desa.
lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau satu penduduk desa, kota, daerah, negara amanu, dia beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, Allah akan membukakan bagi mereka barokatin, barokah. Nah, barokah tadi adalah solawat itu maknanya barokah. Allah memberi barokah. Berarti untuk membuka pintu barokah adalah ciri-ciri bertakwa adalah solawat. Solawat ini ciri. Gak ada sholat tanpa solawat. Harus solawat. Rukun khutbah solawat. Semua harus ada solawatnya. Harus ikut solawat. Allah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Apa rumusnya, Pak Jamaah? Rumusnya kalau ingin warafa'na laka dzikra, nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah. Apa rumusnya? Alam nashrah laka sadra, luas hatinya. Wa wada'na anka wizrak, maka Allah akan mencabut bebannya. Alladzi anqadha dhahrak, yang menempati punggungnya. Wa rafa'na laka dzikra, dan akan mengangkat namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca sholawat namanya akan bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya, at-tahiyatul assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alaina. Peringkat berapa kita? Allah at-tahiyah, assalamu alaika Rasulullah, assalamu alaina kita. Kita urutan ketiga setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka satu kesulitan akan dibukakan pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya masukkan ke lagu ojo dibanding-banding, tidak bisa. Tak masuk. Tapi kalau suci dalam debu masuk. Engkau bagai air yang jernih masuk di dalam bekas yang zahirnya kotoran, kesucian terlindung jua. Engkau bagai air yang jernih. Engkau bagai air yang jernih. Nah, ini kayak zahirnya kotoran itu ini kotor ya. Tapi isinya kan tidak. Seandainya dilempar-lempar kan tetap diminum. Kesucian terlindung juga. Jadi badan itu melindungi ruangan. Cinta bukan hanya di mata. Cinta lahir di dalam. Terusannya, biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Dong-dong orang nggonteng tebona atena juba. Bodo orang juba muana keng gonteng atena. Bodo orang genteng teki gonteng kuning ya Pak Lora, gonteng iya atena. Kenapa? Lomba Pildacil, lomba hadro, kan genteng ke luar dalam. Ku harap engkau walaupun hina. Kadang-kadang orang niku kolek, gila, niku kolek. Tiken pakai PC nganggo lho tak apa-apa. Pas Nero Habib tak bisa. Tikel. Terusannya apa? Terusannya apa terusannya? Walaupun dipandang hina,
lepain. Gak usah wis. Suatu hari nanti nah, langkah bersama nanti jasmani dan rohani dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan-kapan kita ngaji tentang apa namanya? Badan yang kok bisa hidup lagi itu dari mana? Dari tulang yang ada di ekor. Tulang ekor kita itu tidak akan rusak, nanti itu yang tumbuh. Suatu hari nanti pas itu akan terbuka, kita langkah bersama rohani dan jasmani. Di situ kita lihat bersinarnya hakikat. Debu jadi permata. Ini jadi permata besok. Hina jadi mulia. Senyik-nyik tadi ternyata hina. Wes, mari wes. Mohon maaf yang sebesar-besarnya para jamaah rahmati Allah. Habib, tak beda kerjaan, tak yoncong boleh bener. Mak serius menolong itu. Insinyur itu. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Saya ucapkan terima kasih dan saya terus terang bangga karena baru kali ini saya mendengar sholawat, majelis sholawat Riyadul Mustafa ekspansi, ekspansi keluar puncak. Ini terus bisa ke Kalibaru ini nanti. Kayak tak oleh, aduh Pak Jauh tak oleh aduh lah. Habis ngaji ini tak boleh aduh, tak oleh sabar. Mana sumber sari? Oh semak. Mohon perlu ada loh. Riyadul Mustafa. Walaupun yang ngaji nanti siapa, pas jauh-jauh itu saya tak tengok nanti. Riyadul Mustafa itu tetap banyak enggak kalau jauh-jauh? Ada yang absen enggak? Oh, ada yang absen. Enggak masuk ilmu mukasafahnya. Kalau datang semua tak asam badan, wah ini luar biasa ini. Saya akan promosi dan saya akan kampanye Riyadul Mustafa kemana-mana. Oke, mudah-mudahan panjang umur Bib, menemani teman-teman jamaah Habib. Mudah-mudahan kita doakan Habib kita ini menemani kita semuanya, mengantarkan sebagai dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW, mendekatkan kita tidak hanya di dunia, tapi kita berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW di akhirat kelak. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.